Kaitan, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Hari ini cuacanya cerah, secerah hati aku. Kaitan, terus sekarang apa? Kesibukan aku selain di entertainment ini aku sekarang lagi syuting, jalankan syuting dan beberapa endorse ya kosmetik gitu, dan di beberapa klinik kecantikan. Kemarin berapa kali syuting ya jadi dokter ya? Iya, nah itu aku syutingnya di salah satu ini bisa disebutkan ya, nggak boleh. RCTI ya, itu Cinta Berakhir Bahagia, dan di situ aku perannya sebagai dokter lagi, dan udah ketiga kalinya aku di update dapat job sebagai peran dokter. Ya Allah, senengnya minta alhamdulillah. Nah, kamu di sana berapa sih? Aku di sana kemarin itu 5 scene. Musim. Yang 5 scene dan dialog, karena ini aku dokternya Ibu Sinta. Ibu Sinta itu salah satu mertuanya dari Pasha. Ya, Pasha itu adalah peran sebagai Krisdiana. Nah, Berarti Kaitan ini kan selama sempat vakum ya? Vakum dengan benar. Aku tuh sempat vakum karena berjalannya waktu itu aku bisa merangkap sebagai relawan di politik. Salah satu yang aku naungi sekarang itu sebagai anggota IMDI Sri Kandi di DPP. Nah, jadi kita tuh tugasnya itu, kegiatannya itu ya berbagi, bersosialisasi ke masyarakat dan yang berdampak banjir dan juga terkena bencana alam. Jadi kita tuh sebagai entertainer harus peduli kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita. Nah, disitulah yang kita harus. Kaitan udah berapa lama ikut di Demokrat? Aku udah sampai sekarang ini udah baru 3 tahun sih, 3 tahun. Dan ini kan sekarang ini berarti untuk Prabowo ada. Iya, nah aku salah satu relawan dari Prabowo Gibran. Nah, Ini kan Prabowo kan ulang tahun. iya, aku ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Presiden Indonesia. Semoga menjadi presiden yang baik, bersahaja, dan bisa memajukan Indonesia yang sejahtera. Amin. Nah, sekarang kan Kaitan ini kan fokusnya akurat nih di media sosial, di Instagram, di status WA, post-post itu kayaknya benar-benar orang-orang penting semua ya. Wah, di sekeliling aku, di circle aku itu sangat orang-orang penting dan yang memberikan saya motivasi, ya orang-orang yang sangat punya nama, punya talent, dan punya kredibilitas yang bagus. Tentunya ya di entertain dan di politikal. Iya. Nah, setelah Kaitan seperti itu, Kaitan senang nggak sih masuk ke dunia sosialita? Nah, bagi aku sih kalau di dunia entertain itu sekedar hobi ya. Jadi kita tuh harus belajar banyak, bervariasi dengan orang-orang, dan sangat membantu kita untuk bisa berkontribusi tentunya di politik itu. Jadi ya nggak mau 5 tahun ke depan aku bisa terjun ke dunia politik gitu. Iya. Terakhir ya, Iya. aku banjingin ke Surabaya. Oh iya. Nah, Kaitan tahu nggak yang sekarang lagi viral, yang hakim membebaskan Ronald Tanur? Nah, Pendapat Kaitan gimana? nah iya nih, itu sangat berita yang viral kemarin ya, dan menyayangkan banget nih. Kenapa sehingga vonisnya itu bisa bebas, padahal nyata-nyatanya ada CCTV di video itu, sangat mutlak itu pacarnya si Ronald Tanur itu menabrak cewek itu. Nah, jelas banget, tapi katanya itu diklaim, kata pengacaranya itu si cewek itu mabuk, terus dia menabrakkan diri ke mobil kekasihnya, dan sehingga mengakibatkan di situ nggak ada orang yang menyaksikan. Nah, itu menyayangkan banget karena nggak ada saksi. Yang bisa jadikan bukti itu adalah CCTV. Jadi CCTV itu ya
akurat bagi di penyidik polisian. Jadi ya sayang banget kenapa ya hakim begitu membela orang yang salah. Harusnya dia ini dong apa sih namanya, bisa memberikan vonis yang lebih seimbang untuk mengatasi kesedihan korbannya, ya kan. Padahal belum lama ini almarhumah meninggal. Sayang ya keluarganya dia nggak terima dong dengan keputusan bebas ini, vonis hakim bebas ini. Jadi jangan-jangan hakim ini ada ini loh, main-main udang di balik batu nih ya. Jadi kita tuh harus mengawasi ya, jangan sampai kita lengah bagi masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita ini jadi pembodohan publik ya. Karena hakim itu integritas itu adalah wakil Tuhan. Jadi dia tuh harus jujur menegakkan keadilan ya. Jadi jujur itu salah satunya. Nah, Intan Nursi ini kan sebagai ibaratnya sebagai ibu lah ya. Maksudnya, Iya. Misalnya sebagai di Partai Demokrat ya. Iya. Melihat tanggapan yang kayak komisi 3 itu kayak Saroni, Ahmad Saroni. Nah, itu gimana? Aku sangat mendukung karena kemarin rapat di DPRI Komisi 3 itu ya sangat bisa mengangkat isu ini tentang hakim membebaskan vonis kepada anak salah satu politisi di daerah Surabaya itu. Nah, jangan-jangan ya ini adalah kaitannya dengan viralnya kasus ini karena dia juga kan bapak itu di samping polisi dia punya jabatan yang tinggi. Nah, ya kita nggak tahu sih ya, alam-alam, tapi ya namanya juga Kang Kali Kong pasti ada dong. Jadi jangan terkecoh untuk ininya, mereka itu tidak bersalah, pasti ada penyebabnya. Ya kita harus pantau terus ya, jangan sampai kita lengah. Buat para korban juga jangan bersedih, sabar. Itu dong, karena aku mewakili orang-orang yang betul-betul ya merasakan bagaimana keluarganya para korban ini, sehingga si pelaku itu ya, pelaku pembunuhan itu bisa bebas vonis bebas oleh hakim jaksa. Ya aku tuh sangat sayang banget ya. Iya, dibanding di negara lain, di negara Cina salah satunya, itu benar-benar hak hukuman itu ditegakkan. Apalagi ini menghilangkan nyawa seseorang gitu. Nah, iya, saya bisa memberikan pandangan kepada teman-teman bahwa yang lagi viral ini itu nabrak atau tersangka pelaku penabrak si ceweknya ini, pacarnya kali ya. Dan saya akan memboyong teman-teman untuk mendukung keadilan, menegakkan keadilan. Ya, terutama itu kita harus berpihak kepada keluarga korban agar bisa setimpal lah, seadil-adilnya ya kan. Bagaimana hakim juga memberikan hukuman yang setimpal juga kepada pelakunya gitu. Jangan vonis bebas dong, itu kan nggak adil, nggak fair buat kita. Iya, aku tuh sangat mengikuti dari dulu, pada itu betul-betul hakimnya itu betul-betul top chair ya. Karena dia tidak bisa disogok apapun dan dia berani menegakkan keadilan, karena apalagi menghadapi seorang jenderal itu tidak mudah loh. Jenderal itu di atasnya itu backingannya itu ya Allah. Teman-teman harus membedakan loh. Ya kan? Jadi di apa sih namanya ini, dunia ini tuh nggak ada hukum yang nggak bisa beli di Indonesia aja. Bagi saya hakim-hakim ini ya harus diperiksa terlebih dahulu ya kan, harus diselidiki kembali. Kok bisa sampai seperti itu hukumannya, vonis bebas. Ya harusnya tentunya hakimnya juga memberikan edukasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jadi biar masyarakat bisa terang benderang menyaksikan semua perjalanan ini apa ya namanya, perjalanan sidang sampai putusan hakim tersebut. Ya, aku dukung hakim menjujur dan menegakkan keadilan. Oh, harapan aku ya semoga aku bisa menjadi
entertain yang lebih baik lagi, yang sukses dan bisa apa namanya menjadi politik juga yang berwawasan luas. Nah, aku ini sampai sekarang ini masih butuh untuk ilmu-ilmu yang mendalam sebagai entertain yang sejati. Ya, semoga di tahun 2024 ini kedepannya itu Indonesia semakin sejahtera, tidak ada lagi yang namanya kejahatan-kejahatan, damai dan sejahtera bagi Indonesia.